Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Breman Athena ya saudara. Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan 6 rudal balistik ke arah pangkalan udara Wafaq al-Salti di Yordania yang jadi markas aset militer Amerika Serikat. Video yang dibagikan secara daring menunjukkan rudal-rudal yang datang sedang dicegat dan memicu aktifnya sirine peringatan serangan udara di sekitar pangkalan. Serangan rudal diklaim berhasil dihancurkan sistem pertahanan udara Patriot PAC-3 milik Angkatan Darat Amerika Serikat. Sejumlah pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan berada di Bandara Ben Gurion, Israel, di tengah meningkatnya ketegangan konflik di kawasan Timur Tengah. Washington terus memindahkan sebagian aset militernya ke kawasan Timur Tengah sebagai bagian dari langkah kesiapsiagaan menghadapi perkembangan situasi keamanan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan serangan dengan klaim tujuan serangan membunuh Trump. Trump juga mengklaim telah menyiagakan 1.000 rudal untuk menyerang Iran. Seribu rudal telah disiagakan dan diarahkan ke Republik Islam Iran dengan ribuan rudal lainnya siap menyusul. Seketika seandainya pemerintah Iran mewujudkan ancamannya yang telah diserukan ke berbagai penjuru dunia untuk membunuh atau mencoba membunuh Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat. Dalam hal ini perintah telah dikeluarkan dan militer AS siap bersedia serta mampu untuk jangka waktu 1 tahun yang dapat diperpanjang untuk meluluhlantakkan dan menghancurkan seluruh wilayah Iran sepenuhnya. Segala puji bagi Allah, tulis Trump di akun Truth sosialnya. Pelayat berkumpul di kota suci Karbala, Irak untuk mengikuti prosesi pemakaman mantan pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei yang tewas dalam serangan AS Israel. Warga Irak memadati jalan-jalan untuk memberikan penghormatan terakhir ke Ali Khamenei. Setelah prosesi tersebut, jenazah Khamenei dibawa ke kompleks makam Imam Hussein dan Abbas di Karbala. Warga Iran berkumpul mengibarkan bendera Iran serta bendera merah dan hitam yang melambangkan duka cita serta pembalasan di hari terakhir upacara pemakaman Ali Khamenei. Warga Iran juga mengulurkan tangan untuk menyentuh truk yang membawa peti mati Khamenei. Prosesi berakhir di makam Imam Reza, tempat Khamenei dimakamkan. Rangkaian upacara Ali Khamenei digelar saat serangan udara Amerika Serikat menghantam Iran. Usai Ali Khamenei dimakamkan, Iran menggempur pangkalan militer Amerika Serikat di negara sekutunya yang berada di kawasan Timur Tengah. Sementara itu Trump mengklaim telah menyiapkan ribuan misil dan mengancam akan meluluhlantakkan Iran. Peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali punya pendapat tentang eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat. Apakah skala perang ke depan akan lebih besar dari sebelumnya? Berikut analisisnya. Pak Pizarro, serangan Iran ke negara sekutu Amerika Serikat diperluas. Kali ini serangan diluncurkan ke Yordania. Apa makna dari serangan ini, Pak Pizarro?
Iya, ini sebenarnya maknanya seperti yang sudah disampaikan oleh Ismail Bagei, ya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran. Dia mengatakan sebesar apapun atau tindakan apapun yang dilakukan Amerika Serikat untuk melakukan serang pada Iran, kami akan melakukan tindakan resiprokal, artinya balasan. Ini pesan kepada dari Iran kepada Amerika Serikat bahwa mereka tidak mundur, mereka tidak takut, dan ini betul-betul upaya bagi Iran untuk menegakkan wibawanya. Kenapa? Pastikan bagaimanapun, Iran itu kan merasa dipermalukan ya. Bagaimana mungkin ketika sedang ada pemakaman Ali Khamenei, itu Amerika Serikat melakukan tindakan yang ofensif melakukan serangan. Justru kalau Iran tidak membalas, dia dianggap lemah, dia dianggap tunduk, dan dia tidak dianggap berani melakukan serangan dari Amerika Serikat. Jangan lupa Mas, kita mengetahui ya, yel-yel kematian, revenge, itu yel-yel membahana. Dikumandangkan puluhan juta orang ketika melakukan pemakaman pada Ali Khamenei. Artinya saya melihat ini tampaknya ruang negosiasi semakin lama semakin sempit. Memang terbuka ada upaya untuk kembali ke meja perundingan, tapi menurut saya dengan aksi saling serang seperti ini, ancaman militer disampaikan kedua belah pihak, saya sangat pesimistis akan terjadi negosiasi perdamaian dalam waktu dekat ya. Walaupun kita mengetahui Trump mengatakan dia membuka pintu untuk melakukan negosiasi lagi dengan Iran, tapi dia mengatakan itu buang-buang waktu, dan dia bahkan mengatakan orang-orang Iran itu sampah gitu. Jadi menurut saya akan ada eskalasi yang lebih besar lagi nanti ke depan ketika terjadi aksi saling serang ini. Apakah artinya Amerika Serikat juga akan melakukan serangan balik, akan merespon serangan ini? Saya kira gitu. Jangan lupa ya, sekarang ini problematikanya sekarang beberapa kapal militer ya, pesawat terbang yang dimiliki oleh Amerika Serikat pertama itu udah digeser ke Israel. Oke. Ada beberapa pesawat terbang Amerika Serikat itu udah digeser dari Israel. Kemudian ada kapal-kapal Amerika Serikat yang juga dari wilayah yang lain itu udah digeser kepada wilayah Yunani. Artinya Israel ini Amerika Serikat ini siap siaga. Walaupun kita nggak tahu apakah eskalasi akan besar atau tidak, tapi Amerika tampaknya ini akan mempersiapkan tindakan serangan balasan ketika Iran melakukan bombardir kepada beberapa wilayah Teluk. Dan jangan lupa juga faktor Israel. Ini Israel itu terus membisik-bisiki, terus memprovokasi Donald Trump untuk melanjutkan serangan kepada wilayah Iran. Sampai kan kemudian Netanyahu mengatakan Anda tuh diancam dibunuh loh oleh Iran gitu. Dan kemudian kan direspon oleh Donald Trump, kalau ada upaya percobaan pembunuhan kepada Donald Trump, dia akan melakukan menembak 1000 misal kepada wilayah Iran seperti itu. Artinya ini dalam kondisi yang saling panas di antara kedua belah pihak, baik Amerika Serikat maupun baik dari Iran, apalagi pelanggaran senjata itu terus dilakukan gitu ya. Sampai sekarang ada upaya terus dilakukan oleh Qatar, oleh Pakistan, tapi tampaknya itu belum membuahkan hasil seperti itu. Dan yang kita khawatirkan ketika Israel masuk, ini eskalasinya bisa menjadi perang kawasan. Pasti Iran akan mengaktifkan Houthi, mengaktifkan Hizbullah untuk melakukan serangan balasan jika, sekali lagi, jika Israel itu masuk untuk memanaskan situasi yang ada. Oke, pertanyaannya Pak Bizarro, kekuatan militer dan logistik Iran ini saat ini apakah masih sama seperti dulu atau seperti apa analisa Anda? Ingat Mas, kita jangan lupa, ini kan negosiasi bicara senjata itu udah berlangsung beberapa pekan. Artinya Iran itu ada waktu untuk recovery, untuk reloading dia, kemampuan militer dia, seperti itu. Artinya menurut saya Iran dalam kapasitas yang siap. Tampilnya orang-orang IRGC ketika pemakaman Khomeini, ini kan pesan bagi Iran bahwa sekarang faksi yang memimpin adalah faksi tempur, bukan sekedar faksi diplomat gitu. Diplomat itu pasti Abbas Araghchi, Pezeshkian, Galibaf, itu tidak boleh keluar dari red line dari IRGC untuk kemudian tidak mempermalukan Iran ketika negosiasi, dan kalau memang itu tidak terjadi jalan buntu, perang itu siap dilakukan lagi oleh mereka. Kan ada laporan yang mengatakan Iran itu masih memegang 70% rudal. Ya, 70% rudal yang mereka masih miliki, yang artinya mereka siap untuk kemudian melakukan peperangan kembali jika kalau kemudian negosiasi itu tidak terlaksana, itu batal, atau bahkan Amerika Serikat dan Israel kembali kepada pola tanggal 28 Februari melakukan koalisi bersama untuk melakukan serangan kepada Teheran. Saya kira mereka mempersiapkan udah fasilitas tempurnya, fasilitas udaranya untuk kemudian mengantisipasi konsekuensi terburuk jika terjadi perang. Oke, dengan Iran yang tadi menurut analisa Anda akan mengaktifkan kembali Houthi termasuk juga Hizbullah, apakah ini cukup untuk kemudian melawan Amerika Serikat yang tentu juga didukung oleh Israel? Iya, justru ini menurut saya cara dari Iran untuk kemudian mengimbangi pola penetrasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat itu menggandeng Israel, tidak mungkin memang Iran pasti akan menggandeng sekutu-sekutunya. Karena ini kan perang udah jadi perang kawasan nih di antara kedua belah pihak. Apalagi Mas, kita lihat ya, Israel itu masih melakukan serangan membabi buta kepada wilayah Lebanon dan kepada wilayah Gaza. Saya kira ini menjadi pertimbangan bagi Iran untuk mengaktifkan sel-sel Houthi, mengaktifkan sel-sel dia di kawasan. Maka tidak heran kemarin kan Mas Pezeshkian aja mengunjungi Irak kan ketika untuk mengiringi pemakaman dari Ali Khamenei. Oke, meskipun ada kekuatan militer yang kemudian sudah digeser ya dari Amerika Serikat ke Israel, tapi Trump juga mengklaim bahwa menyiagakan ribuan misil dan sebelumnya juga mengatakan serangan ini akan diluncurkan Amerika Serikat ke Iran. Apakah ini akan dilakukan atau sekedar ancaman?
Saya kira gini, kita lihat ya, Trump memang kadang kerap berubah-ubah ya, walaupun kita tidak bisa menganggap sepele ancaman dia. Karena terbukti ini ya, dulu kan dia mengatakan, saya bisa menyerang loh ketika pemakaman. Memang pemakaman tidak diserang, tapi kan wilayah Teheran, wilayah Bandar Abbas itu diserang. Artinya Trump ini sedang tarik ulur dia, apakah kemudian akan melakukan serangan atau tidak. Tetapi dengan pola-pola yang sudah dilakukan oleh Donald Trump, kita pun juga tidak bisa percaya bahwa dia benar-benar menginginkan perdamaian. Toh sekarang misalkan ya, ada ratusan fasilitas militer Iran, fasilitas energi, ekonominya itu diserang oleh Amerika Serikat. Artinya bukan tidak mungkin memang rudal-rudal itu akan diluncurkan oleh Amerika Serikat kepada wilayah Iran ketika memang eskalasi ini menjadi besar. Tinggal kemudian bagaimana Iran itu merespon. Saya lihat dengan kemudian tadi ada upaya untuk membalas dendam, untuk melakukan serangan, untuk membalas kematian Ali Khamenei. Saya kira Iran dalam posisi yang sangat siap, ready untuk kemudian melakukan peperangan kembali.